mengenakan pakaian serba hitam, menyeret seorang pria parubaya yang terlihat kacau dengan tubuh penuh luka. Bahkan, wajah pria itu hampir tidak bisa dikenali lagi akibat puluhan pukulan yang didapatkannya. Mereka memasuki sebuah ruangan yang begitu luas. Lantai berwarna putih seketika ternoda oleh darah dari pria yang diseret. Di ruangan itu, terdapat puluhan pria lainnya yang berdiri dengan posisi melingkari. Di tengah-tengah terdapat sosok yang paling mencolok, sedang duduk di sebuah sofa single, dengan seorang lainnya berdiri gagah di belakangnya. Ezra, pria yang diseret oleh dua orang, dilempar hingga tersungkur di bawah kaki Marcelo, orang yang sedang duduk di sofa. Marcelo menatap Ezra dengan kedua mata elangnya yang tajam. Siku kanannya bertumpu di pinggiran sofa, sembari menyangga pipinya, sedangkan tangan kirinya diletakkan di pinggir sofa, dengan jari-jari yang bergerak mengetuk-getuk sofa. "Apa ada yang ingin kamu tanyakan?" tanya Marcelo. Tuan Aguero, tolong percaya pada saya. Saya tidak pernah melakukan pengkhianatan. Saya sudah bekerja pada Aguero selama 15 tahun. Mana mungkin seseorang yang sudah mengabdi selama itu melakukan pengkhianatan. Ekspresi wajah Marcelo tidak berubah. Malah aneh jika orang yang sudah mengabdi selama 15 tahun hanya diam saja dan bersabar. Tapi Matteo telah bersama dengan Anda lebih daripada saya. Bukannya Anda harus mencurigainya juga? Marcelo melirik Matteo, asisten pribadi sekaligus tangan kanannya yang sedang berdiri di belakangnya. Matteo memandang datar ke arah Ezra. "Apa kau sedang menyamakan dirimu dengan Matteo?" tanya Marcelo. "Tentu saja tidak. Saya jauh lebih baik darinya dan juga lebih berpengalaman. Bagaimana menurutmu, Matteo?" Marcelo bertanya pada Matteo. "Dia membicarakan omong kosong," balas Matteo. "Bocah bau kencur, tutup mulutmu. Aku bisa meledakkan kepalamu dalam sekali serangan." Ezra berteriak. "Apa kau bisa membuktikan perkataanmu?" Ezra menatap Marcelo. "Ya, iya. Kau bilang bisa meledakkan kepala Matteo dalam sekali serangan, bukan?" Marcelo mengangkat tangannya memberi isyarat pada Matteo. "Kalau begitu, bagaimana jika kau membuktikannya?" Matteo berjalan mendekati Ezra, melihat pentolan grup datang kepadanya. Ezra hendak kabur, namun Matteo lebih dulu menarik pakaiannya, kemudian melemparnya ke arah pilar raksasa yang menyanggah bangunan. Ezra berteriak kuat saat merasakan tubuhnya remuk dalam satu lemparan. Ia terjatuh ke lantai dengan tubuh bergetar. "Itu cukup?" Marcelo kembali memberi Matteo isyarat. Pria itu langsung menyeret Ezra dan membuatnya berlutut di depan Marcelo. Matteo menahan kedua tangan Ezra di belakang punggungnya. "Aku terlalu banyak mendengarkan omong kosong hari ini. Ezra Derek, aku akan memberimu kesempatan." Marcelo mengambil sebuah cerutu yang telah dipotong oleh bawahannya. "Jika kau berkata jujur, rasa sakitmu akan berkurang. Aku akan berbaik hati mengirimmu ke neraka dengan cepat." Mendengar itu, Ezra merasa tersulut. "Apa yang baru saja kau katakan? Dasar bocah bau kencur. Kau pikir dirimu begitu hebat?" Marcelo menghembuskan asap cerutu ke udara. "Jadi kemana kau menjual informasi yang dicuri? Dan berapa banyak yang kau dapatkan?" "Apa kau mengabaikanku?" "Aku tidak punya banyak waktu. Ayo, selesaikan dengan cepat." Ezra menggertakkan giginya. "Jangan lupa, sampai saat ini kau belum menjadi seorang pemimpin. Kau harus ingat, kalau wasiat dari Alessandro belum dipenuhi, maka kursi pemimpin Aguero tak akan pernah jatuh ke tanganmu."
Buak! Ezra terpental setelah Marcelo memberikan sebuah tendangan. Ezra memegangi dagunya yang bergeser ke kanan karena tendangan Marcelo. Nampaknya aku terlalu baik padamu. Marcelo mendekati Ezra. Ia menginjak leher pria itu dengan kuat. Berani sekali kau menyebut nama mendiang kakekku dengan kurang ajar. Eh, ke, memangnya kenapa? Pada akhirnya kau hanya cucu kesayangan yang manja. Kau tidak akan pernah menjadi pemimpin. Marcelo memperkuat injakannya, membuat Ezra semakin kesakitan. Setelah beberapa saat, Matteo mendekat. Tuan Aguero, dia sudah mati. Aku tahu. Marcelo melepaskan leher Ezra. Pria itu telah tewas dengan kedua mata terbuka lebar dan mulut menganga. Apa perintah Anda selanjutnya? Tanya Matteo. Penggal kepalanya, lalu berikan kepada pamanku. Pastikan kau mengurusnya dengan baik. Hadiah ini harus terlihat cantik, hingga membuat istri baru paman terkesima. Saya mengerti. Marcelo berjalan ke arah balkon. Ia menghisap cerutunya, sembari melihat pemandangan kota New York yang terlihat sibuk meski dari kejauhan. Berapa kali pun ia berusaha untuk melupakan perkataan Ezra tentang kakek dan posisinya, ia gagal. Pada akhirnya ini adalah sebuah beban besar baginya. Keluarga Aguero adalah keluarga pemimpin kelompok generasi mafia kelas atas yang telah berdiri selama 8 generasi. Kakek Marcelo, Don Alessandro Aguero, dijuluki pemimpin terbaik yang pernah dimiliki Aguero, karena dirinya berhasil mendudukkan banyak kelompok mafia besar lainnya dalam waktu yang singkat. Sejak kecil, Marcelo diperlakukan berbeda dengan anggota keluarga yang lainnya. Alessandro begitu menyayanginya, bahkan memanjakannya. Padahal hal seperti itu sangatlah aneh untuk keluarga dengan latar belakang mengerikan. Melihat Marcelo diperlakukan seperti seorang pangeran di saat anggota keluarga lain, termasuk ayah Marcelo sendiri, yang diperlakukan seperti sampah. Semua orang jadi membenci Marcelo. Saat Alessandro menuliskan nama pewaris kelompok adalah Marcelo, ayah Marcelo langsung berusaha untuk menghabisi putranya sendiri dengan memberikan racun mematikan. Namun senjata itu memakan tuannya sendiri. Ayah Marcelo meninggal setelah meneguk racun itu. Semua orang langsung tahu bahwa pelakunya adalah Alessandro. Setelah kematian ayah Marcelo, seluruh anggota keluarga berencana untuk menghabisi Alessandro. Sekali lagi, hal tersebut diketahui oleh Alessandro. Ia marah besar dan mencabut nama Aguero dari semua orang, kecuali Marcelo. Mereka diusir dari Aguero dan mulai membentuk kelompok mereka sendiri. Sampai akhirnya 4 bulan yang lalu, Alessandro menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit. Ia meninggalkan surat wasiat untuk Marcelo. Alessandro ingin agar Marcelo menikah dengan seorang wanita yang dulu pernah menolong Alessandro dari orang-orang yang mengejarnya, dan yang pasti itu cucu dari sahabatnya, yakni Marco. Sayangnya Alessandro sendiri tidak tahu wajah cucu Marco. Ia hanya menyebutkan Violeta sebagai nama wanita itu. Karena itulah, selama 4 bulan ini Marcelo terus menggerakkan bawahannya untuk mencari informasi dan keberadaan Violeta. Jika ia tidak bisa menikahi Violeta, maka kursi kepemimpinan Aguero tidak akan bisa didapatkannya. Tuan Aguero, Matteo mendekati Marcelo. Ia berbisik, mereka menemukannya. Marcelo mematikan cerutu. Ia merapikan jas yang dikenakannya. Kau bisa memastikan, kali ini tidak ada kesalahan lagi. Iya, Tuan. Ayo, temui dia.
Di sebuah gang kecil dan gelap, Violeta tengah menghitung uang yang ia dapatkan dari pekerjaannya. Kenapa gajiku makin sedikit sih? Apa pemiliknya memang pelit sekali? Kalau begini aku harus tidur di jalanan lagi dong. Gerutu Violeta. Tolong lepaskan aku. Violeta menatap ke depan. Beberapa meter dari tempatnya berdiri, ia melihat seorang wanita dengan pakaian kantoran sedang dikerumuni oleh beberapa orang pria. Mereka nampak memojokkan wanita itu ke dinding gang. Hal seperti ini adalah hal yang wajar, yang biasa terjadi di tempat ini. Jika seorang wanita cantik dengan pakaian bagus yang melewati gang kecil yang gelap, akan muncul para pengganggu seperti ini. Apa dia memang sengaja lewat kemari atau apa? Padahal aku sudah menaruh tulisan, jangan masuk di depan gang. Violeta memasukkan uangnya ke dalam saku celana. Hoi! Violeta berteriak ke arah mereka. Para pria dan wanita itu menatap ke arah Violeta yang mendekat tanpa rasa takut. Kalian mengganggu orang lagi. Bukannya aku sudah mengatakan kepada kalian kalau itu tidak keren. Hah, wanita jelek ini lagi. Apa? Violeta tersinggung. Siapa yang kau panggil jelek? Sialan. Tentu saja kau. Para pria itu mendekati Violeta. Perbandingan tubuh mereka sangatlah ketara. Violeta seakan seekor tikus yang dikelilingi oleh anjing dewasa. Girl, dengar. Seorang merangkul bahu Violeta. Sebaiknya kau tidak ikut campur urusan kami, atau kau akan menyesal. Kenapa aku harus menyesal? Tanya Violeta. Hah? Kau sungguh berani ya, dengan tubuh kecil ini dan wajah ini. Seorang menarik dagu Violeta. Hei, kau cantik juga ya? Iya, setelah dilihat lagi, dia cukup cantik. Bagaimana jika kau bersenang-senang dengan kami? Violeta tersenyum miring. Maaf, tapi seleraku bukan orang jelek seperti kalian. Apa kau bilang? Seseorang mengangkat tangannya hendak menampar Violeta. Namun dengan mudah Violeta menahannya. Ia meninju ulu hati orang itu dengan kuat. Kuat. Yang ditinju langsung tumbang sambil memegangi ulu hatinya. Jalang ini, para pria lain langsung menyerang Violeta. Sekali lagi, dengan mudah Violeta menghindari seluruh serangan dan membalas mereka. Semua orang tumbang dalam waktu yang singkat, sementara Violeta masih baik-baik saja. Jangan merengek, aku sudah tekankan pada kalian, kalau aku akan menghajar kalian, jika melihat kalian mengganggu pengguna jalan lagi. Violeta berjalan mendekati wanita yang masih diam di sana dengan wajah yang takjub. Apa kau baik-baik aja? Tanya Violeta. Iya, aku baik-baik aja. Terima kasih banyak. Apa kau tidak lihat papan dengan tulisan jangan masuk di luar sana? Aku melihatnya, tapi aku berpikir itu hanya candaan. Lain kali kau harus berhati-hati. Banyak lelaki jelek dan mata keranjang yang berkeliaran di malam hari. Iya, terima kasih. Wanita itu hendak berbalik dan pergi. Kemudian Violeta menahannya. Hei, apa kau akan pergi tanpa memberiku sesuatu? Tanya Violeta. Iya, wanita itu heran. Aku kan sudah menolongmu. Apa kau tidak akan memberikanku sesuatu tuh sebagai penggantinya? Oh, baiklah. Wanita itu merogoh tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini dia. Terima kasih. Violeta menerima uang dan membiarkan wanita itu pergi. Violeta menghitung uang saat menyadari jumlahnya kurang dari $10. Violeta langsung menghela nafas. Dasar wanita pelit. Nampaknya ada kekacauan di sini ya. Violeta menoleh ke asal suara. Di mulut gang, Marcelo sedang berdiri, menatap Violeta dengan datar. Siapa kau? Tanya Violeta. Marcelo tidak menjawab. Sebaliknya, Marcelo tertarik dengan para pria yang tergeletak tak berdaya di bawah kaki Violeta. Aku tidak akan berbasa-basi. Marcelo mendekati Violeta. Ia menarik tangan kanan Violeta dan memberikan kecupan di punggung tangan wanita itu.
Violeta Alessandria Polonia. Jadilah istriku. Tidak mau. Kenapa? Sialan, apakah kau gila? Kita bahkan tidak saling mengenal, lalu tiba-tiba saja kau memintaku jadi istrimu. Violeta menghela nafas, kemudian dia menyadari sesuatu. Hei, tunggu sebentar. Dari mana kau tahu namaku? Apakah itu penting? Tanya Marcelo. Tentu saja itu penting. Violeta menarik kerah pakaian Marcelo. Katakan padaku, apakah si bajingan Erios yang memberitahumu? Siapa Erios? Sekarang kau pura-pura tidak tahu. Bajingan itu selalu menggangguku. Padahal aku hanya menendang pantatnya sekali saja. Aku sungguh tidak mengerti apa yang kau katakan. Marcelo mengeluarkan kartu namanya. Marcelo Aguero. Violeta terdiam sejenak setelah membaca nama itu. Perasaan familiar memasukinya. Apa ya? Rasanya aku pernah mendengar nama Aguero di suatu tempat. Tunggu sebentar. Violeta menempelkan jari telunjuknya di bibir Marcelo. Biarkan aku memikirkannya sendiri. Setelah beberapa saat, Violeta menemukan jawabannya. Ia terkejut dan menatap Marcelo dengan mulut terbuka kecil. Marcelo mengangguk. Iya, aku adalah... Kau anak pemilik toko kelontong di pertigaan sana kan? Hah? Sayang sekali. Tapi aku tidak mau menikah dengan orang miskin. Ibuku menyuruhku untuk mencari pria kaya dan hidup bahagia. Violeta menepuk bahu Marcelo. Jadi pergilah orang miskin. Marcelo yang lelah dengan ini memberikan isyarat pada Matteo, yang sedari tadi hanya memperhatikan. Matteo berjalan mendekati Violeta, kemudian menarik lengan Violeta. Hei, hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Pekik Violeta. Tolong ikutlah dengan tenang, ujar Matteo. Hah? Violeta mengepalkan tangannya lalu melayangkan tinju ke wajah Matteo yang dengan mudah ditahan oleh pria itu. Matteo mengangkat Violeta, meletakkannya di atas bahu seperti sedang membawa karung beras. Bajingan ini, cepat lepaskan aku, turunkan aku. Violeta memukul-mukul punggung Matteo dengan kuat, namun Matteo tidak mempedulikannya. Matteo melempar Violeta ke dalam mobil. Di sana Marcelo sudah duduk sambil menatap layar tablet yang menampilkan informasi mengenai Violeta. Bung, ayolah. Apa kau sadar sedang melakukan apa? Ini tuh penculikan, ujar Violeta. Violeta Alessandria Polonia. Tanggal lahir 30 Februari 1994. Nama ibu Margareta Alexa. Meninggal 10 tahun yang lalu karena kanker. Ayahmu Erikson Polo. Melarikan diri dengan wanita lain. Kau cucu dari Marco Polo. Kau keluar dari sekolah 12 tahun yang lalu. Untuk merawat ibumu. Kau melakukan segala pekerjaan. Bahkan pernah mencuri. Orang-orang di sekitar tempat ini mengenalmu sebagai kucing liar. Karena sering berkeliaran dan tidak segan-segan menunjukkan cakar jika ada orang yang mengganggu. Dulu kawasan ini dikenal sebagai ladangnya preman, namun setelah kau menetap di sini, kau menghajar semua preman, sehingga sebagian dari mereka memutuskan untuk pindah. Salah satunya adalah Erios Roger, yang saat ini telah menjadi bawahan mafia. Violeta menganga saat Marcelo menyebutkan riwayat hidupnya dengan tepat. Bagaimana bisa kau... Saat kakekku menceritakan tentangmu, kupikir kau adalah wanita lemah lembut. Rupanya aku salah mengira kucing liar sebagai anjing penurut. Hei, siapa kau sebenarnya? Marcelo meletakkan tabletnya. Marcelo Aguero. Aku yakin kau pernah mendengar namaku sebelumnya, dan aku bukan anak dari pemilik toko kelontong. Lalu siapa kau? Violeta menatap Marcelo dengan lekat. Ia mencoba mengira siapa Marcelo sebenarnya. Sial, jangan bilang. Violeta langsung berhati-hati. Keluarga Aguero yang itu, mafia? Pengetahuanmu bagus. Sungguh? Kau sungguh Aguero yang itu? Pikiran Violeta dipenuhi berbagai macam hal.
Kenapa seorang Aguero yang terkenal sebagai keluarga kejam tiba-tiba datang menemuinya? Jangan berpikir macam-macam, ujar Marcelo. Bagaimana bisa? Aku tidak berpikir macam-macam saat ada orang berbahaya di depanku. Bagiku, kau lebih berbahaya dari siapapun. Jangan bercanda. Kakekku, kenapa tiba-tiba membicarakan kakek? Marcelo menatap Violeta. Bisakah aku berbicara? Ya, silahkan. Kakekku mengatakan kalau kakekmu pernah menolongnya. Kakekmu? Kakekku? Violeta mencoba mengingat sesuatu. Aku tidak bisa mengingat. Seorang pria yang dikejar orang-orang bersenjata dalam hutan. Oh, aku ingat. Kakek aku pernah bercerita saat itu. Beliau seorang informan setelah dipecat dari pekerjaannya karena fitnah dari rekan kerjanya. Lalu beliau bertemu dengan seorang pria yang memakai pakaian bagus dengan istrinya yang tidak bisa melihat dan seorang lagi yang aku lupa tuh siapa namanya. Beliau dikejar 6 orang. Entahlah, aku juga lupa. Karena kakekku juga dibantu kakekmu, makanya kakekku dan kakekmu menghajar mereka semua. Dan membantu kakekmu untuk bertemu seorang pria yang sangat berpengaruh. Dan aku juga sempat melihat pria tua yang aku baru tahu kalau itu adalah kakekmu sendirian di gang sempit beberapa minggu yang lalu. Jadi, kau benar Violeta? Jadi, itu kau? Apa? Marcelo terkejut saat Violeta meninggikan suara dan menarik kerah pakaiannya sekali lagi. Jadi kau orangnya yang meninggalkan pria tua malang itu sendirian. Aku sudah bersumpah padanya. Kalau aku menemukan keluarga yang menelantarkannya, aku akan menghajarnya. Aku tidak menelantarkannya. Saat itu aku kehilangan jejaknya dan aku tidak peduli. Akan kuhabisi kau hari ini. Violeta bersiap melayangkan tinjunya. Namun ia langsung berhenti saat sesuatu mengarah kepadanya. Itu adalah Matteo yang sedang membidiknya dengan pistol. Tenangkan dirimu, ujar Marcelo. Cih, Violeta melepaskan Marcelo. Ia menggeser pantatnya, duduk menjauhi Marcelo. Ia menyandarkan punggungnya dan melipat kedua tangannya. Matteo kembali di posisi semula, seduduk dengan wajah datar, menatap lurus ke depan tanpa mengemudi. Kakekku sangat berterima kasih setelah kau menolongnya, tapi setelah hari itu kesehatannya memburuk, sehingga ia tidak bisa bertahan lama, ujar Marcelo. Violeta tak tahu harus bereaksi apa. Jadi maksudmu dia sudah meninggal? Ya, dia meninggalkan surat wasiat untukku. Isinya adalah, aku harus menikahimu untuk menjadi pemimpin dari Aguero. Aku tidak mengerti kenapa aku. Aku juga tidak mengerti kenapa kakek memilih wanita barbar sepertimu. Marcelo mengambil cerutu dari saku pintu mobilnya. Aku menghabiskan 4 bulan hanya untuk mencari keberadaanmu. Aku harap kau bisa bekerja sama dengan baik. Baiklah, tunggu sebentar, kawan. Ini tuh terlalu cepat. Violeta diserang perasaan gelisah. Kepalanya menjadi pusing karena hal ini. Padahal dia hanya berniat membantu seorang kakek. Tapi kenapa dia malah dijadiin bahan wasiat? Kau tidak perlu khawatir untuk kehidupanmu seterusnya. Jika kau jadi istriku, maka kau bisa menikmati apapun yang kau mau. Aku bisa memberikanmu uang sebanyak yang kau mau. Kau bisa hidup bersantai dalam sisa hidupmu. Kita tidak saling mengenal. Kita bisa saling mengenal nanti. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang tidak aku cintai. Jangan bohong. Aku tahu. Yang kau inginkan bukanlah cinta, tapi uang. Wow. Kau memiliki kemampuan menyelidiki yang baik, Tuan. Tentu saja. Tapi tetap saja, aku tidak bisa melakukannya. Violeta membuka pintu mobil. Namun Marcelo langsung menutup kembali pintu dengan cepat. Posisi mereka tuh sangat dekat. Violeta ada di depan pintu dan Marcelo tepat di belakang punggungnya. Tubuh mereka saling menempel. Kau tidak bisa menolaknya dengan mudah. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir, ujar Marcelo.
Baiklah, tapi sebelum itu, Violeta menghantam perut Marcelo dengan sikunya, membuat pria yang tidak menyangka dengan serangan itu langsung menjauhinya. Violeta mengambil dompet Marcelo yang ada di saku pria itu dengan sangat cepat. Ia mengambil seluruh uang tunai yang ada di sana. Aku akan menganggap ini sebagai permintaan maaf atas aksi penculikanmu. Violeta keluar dari mobil sebelum ia menutup pintu. Violeta kembali bicara. Oh ya, soal tawaran pernikahan itu, sepertinya sangat sulit bagiku, jadi carilah wanita lain. Dah tampan. Violeta membanting pintu dengan kuat. Marcelo masih memegangi perutnya dengan ekspresi terkejut. Bahkan Matteo yang biasanya enggan menunjukkan ekspresi apapun juga terkejut saat melihat pemandangan itu. Tuan Aguero, Matteo, apa punggungmu baik-baik saja? Matteo sontak menyentuh punggungnya yang tadi dipukuli oleh Violeta. Matteo tidak bisa memungkirinya kalau pukulan dari Violeta mampu membuatnya merasakan sakit. Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda? Aku juga baik. Jika aku tidak terlatih, aku pasti sudah pingsan. Marcelo tersenyum kecil. Rupanya aku menemukan sesuatu yang menarik.